Pemirsa Tanaman Hias, hari ini saya kedatangan tamu spesial, ya Bapak Tanaman Hias Indonesia kalau saya sebutnya. Itu adalah Pak Greg. Ya, ayo kita saksikan gimana keseruannya Pak Greg pengen main ke kebun. Dia belum datang tuh. Oh. Sitosperma gigasdeu. Ya. Wah, sudah gitu. Kemarin dapat pesanan dari ini Pak, dari Kan tanaman rawa. Di rawa banyak air. ya, Kalau tumbuh di darat, wah, makanya taruhin begitu Pak. Kalau enggak apa? Justru busuk. Kalau ditanam begini busuk. ya ini. Kan di sana kan meskipun rawa airnya kan ngalir. Dan bisa gede, jadi nutrisinya bagus. Kan kalau di tempat aslinya, kan saya itu segede gini berat bawahnya juga sudah wah, sampah ini yang 60 kilo Pak. Iya, kayaknya buat di kebun raya di Thailand. Yo, daunnya itu bisa 7 meter. Panjang ininya Pak, panjang bukan tangkainya, dari ujung sini ke atas 7 meter. Ya saya pernah lihat di daerah ini alokasinya dari mana nih? Ini Thailand. Yang super, yang lokal yang ini Pak, yang Giant Borneo Pak. Yang baru jarang varigata. Kemarin dapat kecil-kecil. Kalau makro bisa banyak di belakang. Udah gede-gede. Varigata enggak? Varigata semua Pak. Ambil dari pagi Pak. Ngumpul di sana. Ya, kayak gini Pak, pohon pisau varigata. Ini pisang apa batu apa? Kayak pisau pok Pak. Kayak pisau pok. Yang ini banyak. Banyak. Ya, daunnya kupingnya agak tanya namanya apa itu? Wah, ini katanya dulu Pak Greg yang Bukan, ini orang Australia yang namanya. orang Australia Pak. Saya ngapain nggak pakai nama-nama sendiri? Bukan sama kayak orang nasi. Itu orang-orang Australia aja mau itu tidak ada sama dari nama. Saya nggak ada urusan. Saya bikin repot.
Ya. Bikin di sini kali ya. Oh, impor. Kalau ini Pak, mau tanya kira-kira dekat-dekat ini ada hybrid baru nggak yang bakalan keluarin lagi? Tanaman apa dulu nih? Yang penting produk Bapak aja, produksi Bapak. Nah, yang hybrid yang kita lepas tentunya nggak akan ini, maksudnya nggak ada dalam waktu berikut. Oh, belum Karena ada ya. kemudian itu kan satu, Ya. kemudian kan Bocoran, Pak. ini yang bagus sih ada lah tentunya. Tapi kan Ya. yang bagus kalau kemudian di sini nggak kita evaluasi dulu, Ya. yaitu apalagi tanaman-tanaman yang memang susah diperbanyak ya, karena memang di sini anakannya kurang, itu kan jadi problem. Bocoran Pak, itu apa tuh jenis tanamannya? Ya, kalau itu kan ya, yang jelas kan Aglo. Xylosperma. Kalau aglo Xylosperma. itu ada, tapi kan lagi-lagi kan aglo Ya. juga tanaman yang kemudian itu nggak bisa kita kemudian itu lepas dengan begitu saja. So kalau nggak kan perusahaan kultur jaringan itu Ya. yang jadi masalah. Ini perusahaan kultur jaringan ini sebenarnya jangka panjang mereka perusahaan-perusahaan yang bunuh diri. Kenapa? Ya. Mereka kemudian itu produksi Sebentar doang. begitu banyak dan mereka berlomba-lomba. Akhirnya apa? Pasarnya hancur, mereka sendiri kan juga jadi boleh katakan nggak hidup, ya. Dan Benar. mereka harus cari lagi yang baru, cari yang baru. Nah, akibatnya itu tanaman seperti di Thailand kan, Iya. itu Surat Fano tuh kan dia bilang menurut saya itu cuma bertahan 2 tahun. Sudah 2 tahun boleh katakan pasar yang berantakan karena Pasti. overproduksi, Overproduksi. oversupply. Nah, lain dengan pasar di Amerika. Di Amerika itu kan, ini perusahaan kultur jaringan tuh kalau dia bisa misalnya bikin 10.000, dia tidak bikin sampai 100.000 atau misalnya begini. Dia tentu kemampuannya lebih tinggi lagi di Amerika. Nah, jadi dia kalau misalnya bisa katakan 500 juta, tidak akan bikin seperti itu. Lihat dulu pasarnya tuh, Florida, di sini kota-kota besarnya tuh kemampuan untuk menyerap berapa sih? Kan mereka udah coba dulu dan mereka sudah lihat dulu dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi tuh misalnya cuma bisa menyerap kira-kira 90.000. Nah mereka kemudian tuh bikin paling lebih sedikit, misalnya Lebih sedikit, 10%-nya atau 100.000 lah dibikin. Jadi itu sehingga nanti kalau ada permintaan dadakan kan masih bisa. Tapi mereka tidak akan waktu lihat, wah ini kemampuan bisa segini, mereka untuk bikin Kalau sekarang di Thailand Nah, beda Pak. nah itu semua berlomba-lomba sebanyak-banyaknya. Berlomba-lomba sebanyak-banyaknya. Dan lagi nggak Yang bisa, jualin nah, duluan. perusahaan kultur jaringan juga nggak bisa kemudian di sini sembarangan perbanyak tanaman orang, karena kemudian itu harus terikat pada sistem paten. Jadi yang kemudian di sini mau perbanyak harus punya lisensi dulu. Iya, Dan itu lisensi. dipantau oleh perusahaan yang punya patennya. Dia lihat Iya. ini kemudian itu kelebihan sama dia kemudian itu kasih teguran atau kemudian itu nanti boleh katakan tuh semacam penalti begitu. Nah, jadi nggak sampai berlebihan, dan di sana bagusnya kan ada musim dingin. Jadi musim dingin Ya. tanaman tuh mati, jadi nanti ada kebutuhan baru waktu musim semi. Kalau di daerah tropis seperti Indonesia, Thailand, Filipina dan Panjang. nggak mati-mati tanaman. Nah sebenarnya sekali bikin udah bikin kebanyakan, terus tanamannya bukannya mati tapi malah nambah. Lah bagaimana dia mau jual lagi? Nah, jadi itu akhirnya apa? Mereka sendiri mati kutu. Nah, sudah gitu mereka turunin lagi harganya supaya mereka betul bisa Iya. bersaing. Akhirnya apa? Semua pada nurunin harga. Sudah itu nggak ada lagi yang melirik. Nah, kalau itu masalahnya tanaman pangan nggak masalah seperti Iya. kentang, mereka Kebutuhan. butuh ada kebutuhan baru. Terus lagi tanaman yang kena virus, nanti dia di sini steril, ini boleh katakan bersihkan lagi di kultur jaringan, terus jadi keluar lagi, dan lagi tanaman itu yang boleh katakan nanti di petani cuma sekali pakai, karena bulan itu nanti kalau udah ditanam di kebun dia bisa tertular virus dari sana sini. Nah mereka beli yang baru lagi dari kultur jaringan, jadi bisa hidup. Jadi semua hidup. Kalau kemudian itu di sini kultur jaringan seperti yang di Thailand, model rumahan juga sudah bikin kultur jaringan sendiri. Ya berantakan lah udah itu. Dan di sana semua orang perlu tanaman baru. Di mana-mana semua kan perlu tanaman baru. Ya. Tapi kalau caranya begitu hancur. Kalau dia sudah hancur begitu kan, yang susah ya semua. Nah, Iya. jadi itu.
Dan repotnya jadi kemudian itu kan apa? Bagaimana barang jadi barang koleksi kalau kemudian itu sudah jumlahnya sampai ribuan, udah itu. Makanya. Nggak mungkin, udah itu. Nah, Aduh. jadi itu ya kolektor juga mesti paham bahwa ini cuma kira-kira 2 tahun lah, 3 tahunan mereka begitu. Sudah itu nggak bisa dikontrol semuanya. Tapi jangan takut Pak, Golden Hawk belum bisa dikontrol sama mereka. Nah, Belum bisa. Udah 2 kali mereka nah, coba. nah itu kan di sini Jadi karena rugi Tapi kan? orang-orang disebarinya katanya sudah dikultur. nah itu karena masalah apanya? Udah Bu, udah hidup. Iya. Tapi begitu dipindahin ke media, semua pada Berantakan. Nah itu kemudian kan yang terjadi karena mereka juga kan nggak mau di sini mainnya sedikit-sedikit kan takut Iya. kemudian itu saingan main lain. Jadi sekaligus mereka juga bikin Iya. banyak. Nah udah bikin banyak udah itu sekalinya gagal begitu kan nggak sedikit ruginya juga. Udah itu Iya. tempat, ya waktu, ya juga material, itu bahan-bahan kimia dan sebagainya. Nah ini juga namanya juga cuma orang itu tadi keserakahan itu batasnya cuma langit seperti itu. Nah, benar. Begitu. Jadi semua seperti itu. Dan kalau sudah begitu, ya sudahlah. Akhirnya seleksi alam, gitu kan. Siapa yang kuat, dan itu tahan banting, Ya. stamina napasnya panjang, dialah yang hidup. Gitu. Tapi yang kemudian napasnya cuma di sini megah-megah ya, Ya, udah sudah tinggal ngos-ngosan tunggu lah. waktu, udah gitu kan. Nah, jadi memang itu yang terjadi. Gitu. Iya. Nah, tinggal semua jadi itu bagaimana caranya kemudian kita bisa hidup di tengah kemudian itu di sini sistem yang seperti itu. Nah kalau di Amerika kan ada sistem paten, jadi 20 tahun gitu kan. Nah sudah itu sudah lewat masa patennya semua orang boleh bebas. Tapi sebelum itu harus kemudian itu mengikuti aturan. Jadi kemudian itu di sini investasi pertama untuk bikin yang baru, untuk juga memperbanyak yang baru ini semuanya bisa balik. Gitu kan. Nah itu jadi memang lain padang lain belalang. Gitu kan sistemnya udah tidak bisa disamakan. Juga alamnya juga begitu kan. Nah, kalau di sini kan jadi tidak seperti itu. Semua jadi bebas. Demokrasi yang jadi demokrasi gitu. Karena kemudian orang kurang lihat di sini aturan. Aturan ada, tapi dicari macam-macam cara bagaimana supaya aturan itu bisa dilangkahi, udah itu kan, bisa diterobos, udah itu kan. Nah itu yang membuat kemudian di sini jadi banyak masalah terjadi. Dan topik itu masalahnya banyak karena kemudian itu apa? Semua barang tanaman segala macam yang ada di sini itu kan sangat beraneka ragam ya karena iklimnya yang begitu Semua berlomba-lomba untuk menciptakan. ya betul. Nah udah itu jadi susah. Oh di sana kan karena ada musim dingin jadi jumlah tanaman dan binatangnya juga lebih terbatas. Jadi cuma yang bisa di sini adaptasinya tinggi baru yang bisa bertahan. Kalau di sini kan kagak. Ya. Jadi harus ada di sini sebetulnya di sini katakan rambu-rambu yang jelas. Iya. Nah begitulah pemirsa tanaman. Ini udah dapat bocoran sendiri dari Pak Greg. Jadi udah ada hybrid baru untuk aglonema sendiri. Tapi tunggu waktunya Bu ya. Iya. Ya. Ya, mesti perlu waktu. Selain aglonema apa Pak? Cryptosperma? Citosperma Mungkin. tentu ada, tapi kan citosperma itu tidak bisa menyaingi aglonema dalam berbagai segi ya, terutama dari segi penampilan, sifatnya yang tahan banting, gitu kan. Ya. Karena kalau citosperma itu kan pada dasarnya dia tanaman rawa, tanaman tempat becek atau tanaman yang kelembabannya tinggi. Jadi kalau kita di sini pisahkan dari media, kemudian kalau tanpa di sini katakan perlakuan ya supaya penguapan kerang dia daunnya layu. Ya. Lain dengan aglonema. Aglonema kalau kita Bandel ya, tentu Pak. ini maksudnya pisahkan dari medianya, dicabut, sudah gitu ya terutama yang nyuri lah, cabut-cabut masukin karung, terus yang di potkan lagi dia masih bagus. Coba aku itu misalnya tanaman rawa, cabut-cabut langsung layu, gitu kan. Kemudian itu tidak, itu kan karena banyak air dan yang dia butuhkan supaya bisa
bisa tumbuh bagus. Nah, apa bedanya dengan tanaman air? Nah, cuman Sitosperma kan bukan tanaman air yang sama sekali tenggelam. Nah, yang masih kemudian di sini katakan daun-daunnya nongol di atas permukaan. Tapi tetap kalau sudah dia dipisahkan dari media yang begitu banyak air, dia kurang air. Nah, ini jadi masalah besar. Jadi yang perlu di Berarti sini pengiriman juga bakal masalah ya, Nah, Pak? pengiriman masalah, tapi tadi harus kemudian itu akhirnya jadi tadi digunduli seperti model Sitosperma giganteum. So kalau Iya. itu dia bawa dengan daunnya, dengan seninya itu mau sebesar apa ini packagingnya, udah itu kan. Nah, Ini satu bonggolnya aja ada betul, yang sudah 60 kilo, Pak. Nah, udah gitu kan, jadi itu berat di ongkos pengiriman tentunya. Iya. Kan? Itu jadi masalah sendiri. Ini Pak Noni, kita tahun macet nih. Oh iya, iya Pak. Pak. Ya, makasih banyak Pak. Iya, iya, waduh. Terima kasih banyak. Ya, Mas. Nah, pemirsa tanaman hias, seperti itulah keseruannya tadi Pak Greg main-main ke kebun, lihat-lihat kebun ya seperti itu. Ada pesan-pesan Pak buat pemirsa tanaman hias Indonesia? Ya, yang penting urusan tanaman hias itu bukan urusan 1 tahun 2 tahun. Iya. Dalam arti selama kemudian itu orang masih mencintai keindahan, kebutuhan akan tanaman-tanaman hias tentu akan selalu ada. Yang penting mata kita Alhamdulillah. harus jeli dalam kemudian itu melihat ke lingkungan kita. Siapa tahu ada mutasi-mutasi, Iya. ada kemudian juga varian-varian baru yang bisa kita kembangkan ke masa depan. Jadi jangan Putus asa ya Pak. Maksudnya lantas cuma kemudian tuh di sini berdiam diri, pikir bahwa ini kemudian tuh sudah maksimal. Tidak, masih ada peluang-peluang dan kesempatan baru untuk di sini membuat dan mencari dan menemukan tanaman-tanaman yang nantinya bisa kita katakan kembangkan untuk mengisi pasar. Jadi salam sehat buat semua. Oke, terima kasih Pak sudah ini kasih kata-kata mutiara buat pencinta tanaman. Ya, baik. Oke, ya sampai di sini dulu pemirsa tanaman hias. Ketemu lagi di episode berikutnya. Dan ingat kata-kata Pak Greg, pesan dari Pak Greg. Baik, baik. Ya, terima kasih.